Teman-teman semuanya, mohon mungkin temannya ada yang mau bergabung juga, belum dapat link, dapat diinformasikan ya, karena sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Silakan bagi teman-temannya yang belum bergabung untuk segera bergabung. Kita tunggu 3 menitan lagi ya, setelah itu acara kita mulai. Terima kasih. Baik, kita mulai teman-teman semuanya. Teman-teman bisa on cam ya. Kegiatan malam hari ini kegiatan yang sifatnya santai. Jadi mohon bantuannya jadi teman-teman semuanya karena ini nanti juga menjadi salah satu dokumentasi yang akan kita masukkan di YouTube-nya dari Prodi Manajemen. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, yang terhormat Bu Mutmainah selaku Sekprodi Manajemen, yang kami hormati Mas Dimas selaku User Prodi dan juga teman-teman mahasiswa semuanya yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmatnya kita semuanya dapat berada di sini ya dalam acara sosialisasi kegiatan inbound dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang tentunya sangat kita nantikan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Baik, teman-teman semuanya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih teman-teman bergabung di Zoom malam hari ini. Pada kegiatan hari ini, malam hari ini sebenarnya lebih bersifat santai. Ini lebih kepada bagaimana Prodi memobilisasi teman-teman semuanya terkait dengan kegiatan inbound yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu awalnya itu seperti apa kok ada program ini gitu ya. Jadi pada waktu itu Prodi mendapatkan tawaran ada kegiatan inbound yang dilaksanakan oleh Prodi Akuntansi, Departemen Akuntansi FEB Brawijaya. Nah, kegiatan itu sebenarnya hampir mirip dengan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah pada waktu itu Kemenristek Dikti gitu ya, kegiatan PMMDN, pertukaran mahasiswa merdeka ya yang dilaksanakan pada waktu itu adalah program dari Kampus Merdeka. Sekarang program Kampus Merdeka sudah tidak ada, yang ada adalah kampus berdampak, di mana kegiatan PMMDN yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kampus Merdeka, setahu saya sampai dengan sekarang untuk PMMDN pertukaran itu belum ada. Saya tidak tahu apakah itu nanti diganti program lain ataukah program yang serupa, tetapi terkait dengan program-program seperti itu, tawaran yang dilakukan oleh FEB Brawijaya ini hampir mirip sama seperti PMMDN. Permasalahannya adalah
atau yang menjadi pembeda adalah pada waktu itu PMMDN itu kita mendaftar diseleksi secara nasional dan kita tidak tahu kita akan berada di kampus mana. Karena pada waktu itu yang dari Jawa, programnya adalah dari Jawa itu ke luar Jawa, yang luar Jawa kuliahnya di Jawa. Jadi pada waktu itu seperti itu. Itu dengan harapan apa? Dengan harapan adanya pada waktu itu ada saling tahu gitu. Jadi mahasiswa yang ada di Jawa itu tahu kegiatan atau pembelajaran di luar Jawa, begitu pula dengan sebaliknya. Nah, ini yang di FEB Brawijaya, ini adalah sebenarnya program yang kemarin sudah mungkin dari teman-teman semuanya sudah mengikuti program ini atau kegiatan ini pada waktu Zoom. Jadi sosialisasi ini sudah dilaksanakan, mungkin dari sebagian teman-teman juga sudah ikut nih atau bergabung di kegiatan yang dilaksanakan oleh Brawijaya. Pada malam ini saya hanya mengulas atau menyampaikan kembali terkait dengan program mahasiswa inbound yang dilaksanakan oleh FEB Brawijaya. Jadi ini ya, ini sekilas tentang program mahasiswa inbound yang mereka tawarkan dan kebetulan ini adalah pertama kalinya dari Unmer gitu ya, apalagi Fakultas Ekonomi, terus kemudian dari manajemen menawarkan program seperti ini kepada mahasiswanya. Jadi yang betul-betul dikatakan sebagai mandiri, mandiri itu artinya tidak seleksi dari Kemenristek-Dikti, tetapi dari dari Universitas Brawijaya sendiri lewat FEB ini kemudian menawarkan ke semua kampus gitu ya, ke semua kampus yang mungkin mau mengikuti kegiatan inbound di kampusnya mereka yang ada di Brawijaya. Dan ini sejalan dengan ini ya, ada ikut 2 mahasiswa berkegiatan atau berprestasi di luar program studi. Jadi teman-teman semuanya nanti bagi mahasiswa gitu ya, bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini nanti dari kampus akan menjanjikan yang namanya konversi. Konversiannya yaitu adalah kurang lebih ya maksimal itu sampai dengan 20 SKS. Ini nanti konversian yang dapat diambil kurang lebih adalah 20 SKS. Ini flyer yang kemarin, dan ini mungkin akan muncul pertanyaan dari teman-teman semuanya, kira-kira yang dilakukan pertama apa gitu ya. Kemarin sudah sempat di-share juga oleh Mas Dimas untuk ini ya di semua grup angkatan untuk pendaftarannya modelnya seperti apa. Jadi nanti teman-teman yang dilakukan adalah melakukan pendaftaran, terus kemudian ini persyaratan-persyaratan yang dilengkapi. Tetapi saya berikan gambaran terlebih dahulu nih ya tentang bagaimana sebenarnya pertukaran pelajar yang ada di FEB UB ini. Pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan pada semester ganjil di 2025-2026, di mana pelaksanaan perkuliahan itu pada bulan ini ya, pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus. Jadi 18 Agustus bulan depan itu sudah akan berlangsung perkuliahan. Maka pendaftaran terakhir untuk kegiatan ini, pertukaran pelajar atau inbound ini, pendaftaran terakhirnya adalah di tanggal 20 Juli, berarti hari Minggu. Oleh sebab itu, kenapa kami zoom-kan yang harusnya besok? Lah ini dengan harapan kalau malam ini kita zoom-kan, bagi mahasiswa nanti persyaratannya bisa segera dipenuhi besok. Mulai surat rekomendasi dari fakultas dan juga fakta integritas. Untuk rekomendasi sudah saya share, demikian juga dengan fakta integritas sudah saya share, teman-teman tinggal ngisi, kemudian nanti ditandatangani oleh saya selaku Kaprodi. Nah, ini nanti sistemnya seperti apa gitu ya. Sistemnya seperti apa. Jadi nanti teman-teman semuanya, ini yang paling penting yang perlu saya sampaikan, jangan sampai nanti, oke saya ke sana, pengen ke sana, tetapi ternyata di pertengahan jalan karena tidak ada komunikasi dengan prodi, atau mungkin prodi kurang menghandle dan lain sebagainya, teman-teman merasa kecewa. Lah itu yang tidak ingin
hal-hal seperti itu terjadi. Jadi pengennya nanti dari prodi kenapa ada mobilisasi, jadi teman-teman itu betul-betul, diarahkan oleh prodi sampai dengan nanti selesai dari kegiatan ini, harapan kami nanti dari teman-teman semuanya tidak ada halangan apapun, itu adalah harapan dari kami. Oleh sebab itu, perlunya nanti komunikasi dan koordinasi. Seandainya dari teman-teman semuanya nanti kok merasa bingung dan lain sebagainya, monggo bisa ditanyakan kepada saya ataupun ke Bu Mutmainah. Nah, itu bisa ditanyakan. Pertama yang perlu teman-teman tahu, selain persyaratan ini ya, terkait dengan biaya, maka biaya pendaftaran yang harus dipenuhi oleh teman-teman yaitu adalah membayar sejumlah. Jadi bisa dikatakan uang pendaftaran itu adalah 200.000. Bisa ini ya melalui Bank Mandiri, lewatnya adalah VA ini. Jadi nanti teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang oke, saya merasa, oh ini Bu, saya pengen segera mendaftar. Segera daftar aja, nanti bayar Rp200.000. Setelah itu nanti jangan lupa dilengkapi mulai dari KTM, transkrip nilai. Jadi transkrip nilai itu dicetak, nanti bisa minta ke user prodi, ke Mas Dimas, ada tanda tangan saya dan juga ada tanda tangan Pak Dekan, nanti distempel di Pak Dekannya. Jadi transkrip nilai yang ditandatangani Kaprodi dan juga tanda tangan dekan berstempel. Setelah itu nanti surat rekomendasi dari fakultas sudah saya share, teman-teman tinggal ngisi, kemudian besok tinggal saya tanda tangani. Kemudian ada fakta integritas dan juga foto berwarna ukuran 3x4. Dan nanti sistemnya seperti apa? Sistemnya ini nanti, nih ya, ini nih. Ini ada tujuan, nanti teman-teman bisa baca sendiri, terus benefit yang didapatkan, ini ada NIM sebagai mahasiswa UB, ada welcoming party, diajar oleh dosen-dosen yang bergelar doktor, ada materi perkuliahan dan dokumen hasil belajar, serta mini graduation gitu ya. Terus ketentuan perkuliahan, nah, untuk ketentuan perkuliahan nantinya mahasiswa dapat memilih. Jadi kalau teman-teman itu nanti ngeklik ini ya, ngeklik apa namanya pendaftaran itu nanti di situ ada pilihan mau kuliah secara online atau offline gitu. Di formnya itu sudah ada, nanti silahkan pilih mau online atau offline. Kalau teman-teman memilih kelas online, maka kelas online ini dapat terlaksana seandainya jumlah minimal pesertanya itu adalah sebanyak 15 orang. Tetapi peserta 15 orang itu bukan berasal dari kampus kita, tetapi mereka-mereka semuanya yang mendaftar program ini. Jadi seandainya yang mendaftar program ini nanti ada lebih dari 15 orang demikian, maka baru bisa dilaksanakan yang namanya kelas online. Kalau kurang dari 15 gitu ya, nanti maka pelaksanaannya dilaksanakan secara offline. Selain itu, nanti mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lintas program studi. Tadi karena di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari UB ini, FEB-nya UB itu banyak sekali ya program studinya. Jadi tadi ada kewirausahaan, ada ekonomi syariah juga, ada akuntansi, ekonomi pembangunan, terus kemudian ada manajemen. Karena banyak sekali prodi-prodi itu, maka nanti teman-teman semuanya boleh nih, walaupun teman-teman ini adalah mahasiswa dari program studi manajemen, kira-kira boleh nggak Bu, kalau saya kok tertarik ya dengan mata kuliah yang ada di S1 Kewirausahaan, boleh, silahkan diambil. Kok saya tertarik dengan yang ada di akuntansi, boleh. Jadi tidak apa-apa atau diperkenankan seandainya mahasiswa mengambil mata kuliah lintas prodi. Jadi tidak harus di prodi yang sama. Tapi ingat teman-teman semuanya, dalam pemilihan mata kuliah hendaknya teman-teman juga berkonsultasi dengan prodi. Takutnya apa? Seandainya mata kuliah itu sudah pernah diambil di Unmer, mohon jangan diambil kembali. Jadi teman-teman hanya boleh mengambil mata kuliah pada saat di semester, katakanlah mau semester 3 mau ngambil di situ, atau mata kuliah yang teman-teman itu ngerasa kok saya seneng ya ada mata kuliah ini, kok saya jadi penasaran ya, itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah diambil tidak diperkenankan untuk mengambil kembali di sana. Ya.
Lalu bagaimana untuk persyaratannya? Persyaratannya adalah mahasiswa itu berada di semester 3, semester 5, dan semester 7 dengan IPK. Jadi bukan IPS ya. Kalau IPS itu indeks prestasi yang kalian dapat per semester itu dapatnya per semester. Tapi kalau IPK itu kumulatif, mulai dari kalau sekarang semester 3 ya semester 1 sampai dengan di semester 3. Nilai-nilai itu adalah IPK. Bersedia mengikuti pembekalan sebelum pelaksanaan perkuliahan, SKS dapat diambil minimal 12 SKS. Jadi, teman-teman semuanya, itu kalau kalian lolos di program Inbound ini, kalian ini ya, katakanlah kalian sudah daftar gitu. 12 SKS-nya yang kalian atau teman-teman tempuh itu, yang teman-teman ambil itu free. Jadi free, nggak bayar sama sekali. Tetapi seandainya lebih dari 12 SKS, katakanlah 24 SKS, maka sisanya harus teman-teman bayar secara mandiri. Jadi nanti tinggal mengalihkan SKS-nya itu kalau nggak salah 200 berapa ya? 50 atau 240 dikalikan dengan sisanya SKS yang teman-teman harus tempuh. Jadi katakanlah kalau 24 SKS kan berarti masih ada 12 SKS lagi ya yang harus di ini. Nanti silakan berarti 12 dikalikan berapa ratus ribu itu. Dibayar secara mandiri. Kemudian tingkat kehadiran minimalnya 80, tidak sedang mengikuti kegiatan magang. Jadi teman-teman tidak sedang magang atau adanya kegiatan KKN. Dan memenuhi syarat pengambilan mata kuliah pernah menempuh atau lulus mata kuliah prasyarat di PT Asal. Tapi ini juga nantinya teman-teman, seandainya teman-teman sedang posisi, karena kalau ini nanti di semester ganjil, berarti prodi manajemen atau universitas itu sedang pelaksanaan KKN. Tetapi KKN kita itu kan dilaksanakan di sekitar bulan Januari. Kemungkinan pelaksanaan dari inbound ini sudah selesai. Kenapa? Karena kalau di PTN itu maju, perkuliahannya lebih maju. Ini aja untuk inbound dilaksanakan di tanggal 18 Agustus. Sementara kita perkuliahan baru berlangsung di antara bulan September dan Oktober. Kemungkinan di September pertengahan atau akhir baru dilaksanakan perkuliahan. Jadi saya rasa kalau terkait dengan kegiatan KKN di tempat kita, insya Allah masih posisi aman. Nah ini tadi ya persyaratan yang harus diambil dari teman-teman, yang harus dipenuhi KTM, transkrip terakhir, dan rekomendasi, fakta integritas, dan lain sebagainya. Pendaftarannya teman-teman semuanya, karena kita juga mendapatkan informasi baru, pendaftaran terakhir itu adalah di tanggal 20 Juli, ternyata mulai dibuka dari tanggal 30 Juni, pengumuman nanti di tanggal 24 Juli itu di hari Kamis sudah diumumkan, registrasi administrasi dan akademik mulai tanggal 11 sampai dengan 15 Agustus dan pelaksanaan perkuliahan itu dilaksanakan di 18 Agustus gitu ya. Nah, mata kuliah yang ditawarkan ini banyak. Ini juga muncul nanti di belakang ya, ini yang prodi akuntansi, ini nanti banyak sekali. Jadi teman-teman saya harapkan kenapa dari prodi mengharapkan teman-teman semuanya mau mengambil program ini. Artinya apa? Silahkan dicoba terlebih dahulu gitu ya, karena itu nanti kan juga ada proses yang namanya seleksi. Harapannya apa? Teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, wawasan yang luas. Bagaimana ya, misalkan sebagai mahasiswa di UNMER, tapi kalian itu atau teman-teman semuanya juga ternyata memiliki apa ya wawasan. Ternyata teman-teman juga kuliah juga di Brawijaya. Di situ nanti kalian atau teman-teman semuanya pastinya akan tahu, oh ternyata kuliah di UNMER seperti ini, oh di Brawijaya seperti ini. Pengalaman dari teman-teman semuanya juga pastinya akan bertambah. Nah, ini ada sarana dan prasarana yang ada di Brawijaya. Ini kemarin juga sudah di-share juga ya dari ini pas pada waktu ada pembekalan atau adanya sosialisasi ini. Nah, ini terus kemudian ini ada form-formnya. Di sini mata kuliahnya kelihatan. Ada dari prodi akuntansi, kemudian prodi ekonomi keuangan dan perbankan, ada prodi
ekonomi pembangunan, terus kemudian dari prodi ekonomi Islam, prodi manajemen. Nah, di sini nanti prodi kewirausahaan, teman-teman tinggal milih kira-kira mana nih yang sesuai dengan keinginan dari teman-teman semuanya. Jadi, teman-teman, teknisnya begini. Ini saya sampaikan ya terkait dengan biaya. Karena program ini nanti juga dilaksanakan, lalu bagaimana Bu di Unmer? Berarti saya kuliah di Brawijaya ya Bu? Saya tidak perlu kuliah di Unmer, katakanlah seperti itu. Jadi, seperti layaknya PMMDN, nanti teman-teman tetap harus memprogram mata kuliah yang ada di Unmer. Jadi tetap diprogram nih, mata kuliahnya katakanlah ambilnya 24 SKS. Nanti bagaimana Bu? Saya bayar nggak? Tetap harus bayar. Nah itu kalian dari teman-teman semuanya tetap harus bayar yang ditempuh di Unmar. Setelah itu nanti teman-teman pelaksanaan kuliahnya nanti kalau misalkan di Brawijaya harapan kita lolos semua gitu ya teman-teman lolos di Brawijaya sana. Tapi saya ini Bu, ternyata kuliahnya di sana harus dilaksanakan secara offline katakanlah. Terus bagaimana Bu? Kalau kuliahnya di sana dilaksanakan secara offline, teman-teman tidak usah bingung. Nanti prodi yang akan mengkoordinir. Artinya apa? Karena teman-teman masih ada kewajiban untuk menempuh di Unmer, maka nantinya teman-teman wajib melaksanakan perkuliahan tapi di Unmer dilaksanakan secara online. Jadi teman-teman nanti digabungkan dengan mahasiswa kelas karyawan. Seandainya mata kuliah yang diambil itu sama, berarti nanti teman-teman tidak perlu ikut di Unmer. Katakanlah begini, Bu, saya di semester 3, saya ngambilnya manajemen SDM katakanlah atau apa. Itu saya nggak ambil Bu yang di apa namanya di Unmer tetap diambil tetap memprogram itu karena hubungannya dengan pembayaran, tetapi nanti nilainya yang diambil adalah nilai dari UB yang berasal dari Brawijaya, nanti kita rekognisi yang ada di Unmer. Seperti itu. Tetapi kembali lagi nih, kalau teman-teman misalkan ngambilnya, kok saya ngambilnya enggak ini Bu, semester 3 yang saya ambil ternyata saya ambil di sana tuh 12 SKS. Tapi tidak ada sama sekali yang sesuai dengan yang ada di semester 3. Ini bagaimana Bu? Enggak masalah. Nanti selanjutnya akan kita konversi karena ini sesuai dengan bahwa teman-teman semuanya memiliki prestasi nasional, lolos inbound di Brawijaya, kemudian sama dengan pengakuan IKU 2 tadi ya, mahasiswa memiliki kesempatan atau memiliki kesempatan untuk melaksanakan kegiatan di luar pembelajaran yang ada di kampus. Jadi ada kegiatan yang kalian bisa lolos di level nasional yaitu melalui kegiatan inbound yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya. Jadi seperti itu. Nanti kalau mata kuliahnya tidak sama, tidak apa-apa. Ketika teman-teman sudah selesai, nanti kita dari prodi tinggal mengkonversi. Ini mata kuliah mana ya yang sesuai, misalkan sesuai dengan ininya teman-teman. Nantinya teman-teman ketika katakanlah mata kuliah itu adanya di semester genap, Bu. Tapi kan sekarang saya pelaksanaannya inbound itu di semester gasal. Kalau di Unmer, mata kuliah itu tuh adanya di semester genap. Tapi kalau di UB ini di semester gasal, bagaimana? Enggak apa-apa. Teman-teman tetap ambil mata kuliah itu, nanti hasil nilainya seperti apa, seperti itu ya, nanti tinggal kita konversikan ketika ada di semester genap. Gitu. Itu terkait dengan teknis mata kuliah dan pelaksanaan yang nantinya wajib teman-teman ikuti ketika nanti lolos program inbound yang dilaksanakan di Brawijaya. Menurut saya ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua dulu pada zaman saya, zamannya Bumut itu enggak ada. Kalau ada pun saya juga senang. Coba deh kita bisa lihat kampus-kampus lain. Dulu kuliahnya di kampus ini, tapi saya juga bisa nih kuliah di kampus lainnya. Dengan dosen yang berbeda, dengan macam-macam. Nanti kita dapat pengalaman pertemanan, networking, itu yang berbeda-beda juga. Itu artinya menambah pengalaman kita gitu. Nah, dari penjelasannya Bu Novi sampai dengan ini ya, eh, kita mulai dari ini tadi pendaftaran yang sampai dengan pendaftaran mungkin
secara teknis atau mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Kita masuk sesi diskusi ya, silahkan kalau mau ada yang mau ditanyakan. Kira-kira sudah jelas belum apa yang disampaikan oleh Bu Novi? Silahkan teman-teman. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Dari Bu Mut, mungkin ada yang mau ditambahi, Bu Mut? Ada, teman-teman bagaimana? Sudah jelas atau malah bingung atau malah jadi takut? Kok saya kok jadi gini ya, Bu? Atau bagaimana? Silahkan. Maaf, Bu Novi. Ya. Kelihatannya itu Edo mau tanya atau gimana ya? Bibirnya gerak-gerak soalnya. Edo mau tanya. Atau kayaknya lagi telepon itu. Atau teman-teman yang lain. Nah, kebetulan untuk Edo tadi sudah koordinasi juga dengan saya yang ada di Prodi. Sudah mulai tanya-tanya pemilihan mata kuliah dan lain sebagainya. Nah, silahkan dari teman-teman semuanya. Mungkin ada yang besok misalkan ini malam ini kok bingung nih mau yang ditanyakan apa, coba deh saya pikir-pikir dulu. Terus besok misalkan Bu saya kok tertarik ya besok mau mengambil juga tidak masalah silahkan. Karena ini nanti kelihatannya masih ada proses seleksi juga yang dilaksanakan oleh UB ya. Nah, nanti monggo deh kalau menurut saya teman-teman kalau misalkan teman-teman memang ada rezeki lebih dan lain sebagainya coba deh ikut program ini karena pengalaman dari kakak tingkat kalian ya yang sudah ikut program ini tuh merasakan perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Kenapa? Pengalaman dan lain sebagainya. Mungkin agak diusahakan sedikit lah gitu ya. Kenapa? Karena ini kalian nanti akan mendapatkan wawasan-wawasan, mendapatkan pengalaman yang luar biasa kayak gitu-gitu. Coba kalian bisa kuliah di Unmer dan juga bisa kuliah di UB. Kenapa? Karena nanti kalian ketika ikut inbound di sana lolos, teman-teman juga dapat NIM-nya, nomor induk mahasiswanya dari UB. Jadi di Unmer dapat punya NPM atau NIM, di sana juga punya sebagai mahasiswa Brawijaya. Silahkan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Ada yang kemudian merasa oh kok saya nggak jadi ini yang jelas yang sudah fix mendaftar ada Edo. Silahkan dari teman-teman bagaimana mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan kami persilahkan nggak usah ragu-ragu santai saja. Fauzi itu mana ya Fauzi Iya, Bu. iya mana nih nggak kelihatan. Kameranya error, Bu, pakai laptop. Kameranya error atau kamu yang gimana? Mungkin ada yang tertarik atau tidak nih? Gimana Fauzi? Halo Fauzi. Tertarik, Bu. Iya, Tapi tapi masih pikir-pikir. kenapa dipikir-pikir kendalanya di apa? Bingung, Bu. Karena rencana saya sih mau kerja. Terus Ya gitu, bingung mau milih mana. sebelum kerja, kamu kelas angkatan berapa Fauzi? Semester 3 ini. Oh semester 3 berarti satu angkatan sama Edo juga ya? G, Oh satu iya, kelas. oh satu kelas. Fauzi, ini saran dari Bu Novi ya. Kalau kerja, maksud saya gini, kalau misalkan memang ada rezeki berlebih, ikut program ini dulu aja enggak apa-apa. Kita coba. Kan kita masih dalam proses seleksi juga ya. Lolos, Iya. alhamdulillah. Enggak pun juga enggak masalah. Kalau misalkan kok kelihatannya bebannya ini ya Bu, biaya-biayanya misalkan nih ya, kok biayanya agak ini ya ambil 12 SKS aja, 12 SKS kan free, tidak berbayar. Jadi ambil yang 12, jadi nanti Fauzi cukup membayar yang ada di Unmer, 12 SKS free yang ada di Brawijaya nanti tinggal diikuti gitu.
Iya, Bu. Mm-mm. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan, loh Bu, nanti saya biayanya double-double. Kita ambil 4 mata kuliah aja, karena semuanya adalah 3 SKS per mata kuliah, ambil yang free itu aja. Kalaupun pengen nambah 1 atau 2 juga nggak masalah, nggak harus di-fullkan 24 SKS. Cukup kita ambil yang coba-coba deh dulu 12 SKS dulu juga nggak masalah. Jadi free di sana. Gitu. Itu ya, Fauzi ya. Iya, Bu. Terima kasih. Baik, ada yang ditanyakan teman-teman mungkin? eh Siapa nih? Fitri Rahma. Fitri Rahma apakah satu angkatan dengan ini juga ya? Edo juga? Betul, angkatan 24 juga, Bu Novi. 24 juga. Oke, mana nih? Mas Tim namanya Rahma sekarang, Mas Tim. Gimana? Mas Tim namanya Rahma. Oh bukan, lah nanya nggak jawab loh. Rahma mungkin bisa muncul. Ini nama saya juga ada Rahmanya. Yang bisa mancing teman-teman Dari tuh Bu cuma itu Novi. aja, Bu. Ini ada yang double. Ayo, Edo ini masih di kampus toh? Masih Bu, sama Oh. Pak Han, sama Oh. Via, sama Nanta. Oke, ada itu teman-temannya yang ini diajak gabung. Ini masih di bawah. Saya suruh ikutin terus habis itu nanti disampaikan. Tadi sudah saya sampaikan loh pada. Oke, jadi teman-teman gini, karena tanggal 20 itu hari Minggu, sementara operasional kita itu kan sampai dengan hari Jumat. Saya tunggu teman-teman semuanya, silakan nanti Edo mungkin gimana nih, tanya ke Edo. Tadi kan Edo sudah koordinasi nih dengan Prodi, nah silakan nanti bisa menyampaikan juga ke teman-temannya. Saya tunggu besok, kalau misalkan nanti teman-teman berminat, dipikirkan dulu karena segera ini ya, bilang ke orang tua juga, karena ada di fakta integritas itu ada tanda tangan orang tua ya itu ya. Iya betul Bu, sama materai juga. Materai, terus kemudian tanda tangan orang tua, terus yang surat rekomendasi sudah saya share, teman-teman tinggal ngasih namanya aja, nanti dimintakan tanda tangan ke saya gitu. Saya berharap dari teman-teman semuanya yang mengikuti sosialisasi ini ya, nanti juga segera daftar. Kita coba-coba dulu deh, coba dulu. Kenapa? Nanti karena masuk di SKPI, di surat keterangan pendamping ijazah dari teman-teman semuanya, selain itu juga menambah nilai plus. Karena kemarin kita tahu ya program PKM, P2MB lolosnya juga susah sekarang karena adanya ini ya, apa namanya, pemangkasan anggaran dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memanfaatkan nih kalau pengen berprestasi lewat jalur-jalur seperti ini yang ditawarkan secara mandiri dari kampus-kampus, contohnya seperti Brawijaya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mas Dimas mungkin ada mau menambahi? Kalau dari saya mungkin cukup, Bu Novi. Kalau saya lihat dari peserta malam hari ini, itu rata-rata angkatan 24, angkatannya Edo. Jadi bisa dikatakan kalau antusias mereka sangat besar sekali. Jadi besar harapan kita, semoga selaras agar tidak hanya Edo, tapi teman-temannya juga. Tadi ada Fitri, terus ada apa namanya Linda, kemudian ada Fauzi. Dan harapannya juga Via dan Ananta juga bisa gabung karena Edo beberapa saat yang lalu bilang kalau Via dan Ananta ini tertarik. Ya semoga semakin banyak yang daftar, semakin baik juga untuk lembaga kita, Bu Novi. Dan pastinya menambah wawasan dan pengetahuan dari teman-teman mahasiswa. Begitu, Bu Iya, Novi. Cukup, iya. terima kasih. Betul. Kalau banyak, apalagi satu angkatan gitu ya, kuliahnya offline di sana, bisa main-main ke Malang. Jalan-jalan ya kan, bisa Betul. ngontrak bareng. Nanti gimana Bu, kita yang di Unmer nanti teman-teman tinggal ikut dari Prodi merekomkan untuk ikut kelas karyawan gitu. Ininya tetap di kelas reguler, tapi perkuliahannya aja yang ikut di kelas karyawan, nanti dari Prodi yang mengkomunikasikan ke masing-masing dosen. Nggak apa-apa lah, malah gedol desa jangan-jangan malah lebu kabeh semester ini kitanya dosennya nggak ngajar. Nah, mahasiswanya kemana, berangkat ke UB semua. Gitu ya. Oke. Sudah? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Kalau mungkin malu atau bagaimana, silakan nanti bisa japri ya. Saya tunggu besok
sampai dengan besok silakan untuk teman-teman segera melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada di tadi ya, yang saya sampaikan tadi. Nanti kalau mungkin teman-teman juga masih bingung, ada Edo yang tadi sudah berkoordinasi dengan Bu Novi, dengan saya, nanti jadinya biar lebih paham juga dari teman-teman semuanya. Baik, saya rasa cukup teman-teman, Bu Mut, Mas Dimas. Sudah cukup Bu Mut? Dari Bu Mut? Nggih, sampun, Bu. Sudah, baik. Nggih. Mas Dimas juga sudah, Mas Dim? Sudah, insya Allah sudah cukup. Oke, Bersama baik. dengan Bu Hajah, Bu Mutmainah. Pangling, Bu. Baik teman-teman semuanya, di sini ya Bu Novi, Bu Mut, Mas Dimas. Pertama mengucapkan terima kasih karena ada antusias dari teman-teman semuanya untuk mengikuti kegiatan mobilisasi pada malam hari ini. Kami dari Prodi sangat berharap setelah adanya kegiatan mobilisasi ini, teman-teman semuanya menjadi lebih semangat lagi, terus kemudian terinspirasi untuk, wah kelihatannya saya mau ikut deh program Inbound di Brawijaya. Karena tentunya harapan kami semuanya pengennya memiliki atau membersamai teman-teman semuanya jadi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, yang nantinya menjadi manusia-manusia yang sukses gitu ya. Baik teman-teman semuanya, saya akhiri mobilisasi pada malam hari ini. Mas Dim ini perlu foto nggak Mas Dim ya? Atau langsung aja? Perlu, bisa, Oke, Bu. foto dulu Saya ya. screenshot-nya seperti biasa. Oke, mohon teman-teman semuanya Teman-teman bisa on-cam ya. on-cam terlebih dahulu. On-cam untuk ini ya, apa namanya, dokumentasi kita. Ayo yang lainnya minta tolong untuk on-cam. Linda, Gentita. Nah, itu ada di sebelahnya itu ada penampakan itu Bu Novi. Mungkin bisa join juga. Wah, Nanta itu. Oke. Oh, ada Gentita. Halo, Tita. Ada Gentita. Gemis bisa on cam dulu teman-teman. Teman-teman minta Bentar bantuannya saja. ya untuk on-cam sebentar saja. Ratna, Fauzi, Rahma, kemudian Linda sama Nerla. Ayo Mungkin Fauzi, sebentar kita saja. on-cam sebentar saja. Buat kita Mohon maaf Bu, webcamnya error. Oke, nanti tak belikan webcam baru ya Fauzi, biar bisa on cam nanti. Ini Mas Dim Firmawan alamat. Tagihan Mas Dim, tagihan Mbak Fauzi. Aman. Nah, oke. Fitri sama Linda mungkin bisa on cam sebentar saja. Ini Nerla sudah on cam juga. Ayo Fitri Rahma sama Linda. Ini atau ditinggal kemana gitu ya? Atau mungkin cukup ini saja Bu Novi. Ya, Nah, itu oke. ada ayahnya Edo itu Bu. Itu kenapa itu ayahnya itu kok masih ngawasi anak-anaknya gitu? Mana pakai putih-putih lagi. Oke, kalau gitu Bu Novi mohon izin untuk saya screenshot sebentar. Oke, teman-teman minta waktunya. Dan saya foto. Yaitu silahkan on frame nggak apa-apa itu Ananta sama Pak An juga silakan. Oke, saya screenshot ya. Ada Bismillah. bapaknya anak-anak di sini tuh agak gimana gitu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi senyumnya mana? 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dimas, Bung Mut, dan teman-teman semuanya. Baik, kita akhiri ya pertemuan atau mobilisasi kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Dan kami berharap setelah adanya kegiatan ini segera teman-teman untuk mendaftar dan menghubungi kami yang ada di Prodi, gitu ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi, terima kasih Bu Mut, terima kasih Mas Dim. Sama-sama dong.